Ada dugaan komplotan asesor yang dengan mudah meloloskan teman-teman dosen yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan guru besar. Justru mereka mendapatkan dengan mudah guru besar tersebut atau gelar guru besar tersebut. Meskipun demikian tidak memenuhi syarat. Mau tahu informasinya lebih jelas seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Baru-baru ini, Kemendikbudristek itu menemukan sejumlah kejanggalan pada proses permohonan gelar guru besar yang bermasalah di universitas ya. Kalau kita lihat di channel YouTube ya, di beberapa YouTube itu sudah ada yang membahas tersebut. Jadi bukan hanya pada PTN saja. Kalau kita telusuri lebih dalam, itu juga ada yang di PTS itu lebih banyak lagi. Di mana kementerian yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan kita saat ini itu mengaku ada 11 ya asesor yang bermasalah dan sedang diperiksa gitu ya. Jadi ada 11 asesor yang dengan mudah memberikan gelar. Jadi istilahnya adalah lu punya uang, berani bayar berapa, maka gelar profesor tersebut akan dengan mudah saya akan berikan. Gitu kali ya. Gitu. Jadi tim akademikus ya yang mengetahui penelusuran Kemendikbudristek ini mengungkapkan bahwa adanya komplotan asesor atau yang dikenal dengan istilah tim penilai PAK. Mereka berwenang menilai pemenuhan syarat artikel di jurnal internasional, kemudian kecukupan angka kredit dosen, sampai memeriksa potensi pelanggaran akademik mereka. Gitu. Data kementerian mencatat setidaknya ada 312 profesor yang menjadi bagian dari tim penilai. Lumayan banyak juga ya. Sejumlah anggota beberapa kali menggelar rapat sepanjang April sampai Mei 2024. Risalah rapat itu menerangkan hanya 142 profesor yang berkompeten menjadi tim penilai. Sedangkan sebanyak 15 diantaranya itu dikeluarkan dari daftar. Ya mungkin yang bermasalah kali ya. Nah, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Lukman itu membenarkan adanya belasan asesor yang bermasalah, namun enggan mengungkapkan nama-namanya tersebut. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu mau lihat ya memang namanya tidak disebutkan lah di salah satu YouTube Tempo itu ya. Salah satu narasumber yang ejek mengkaji penilaian guru besar memberikan daftar asesor kepada Tempo ya. Beberapa nama yang dicoret itu kata dia membentuk jaringan dan cenderung meloloskan kandidat yang bermasalah. Nah, Tempo memperoleh sejumlah nama yang dicoret itu diantaranya adalah dosen perguruan tinggi negeri ya. Nah, jadi sebenarnya perekrutan asesor untuk menilai PAK menuju ke guru besar itu bukan hanya dari PTN saja, tetapi PTS, dan itu sedang dibuka ya, sedang dibuka penjaringan lagi ya untuk mungkin untuk mengganti yang asesor-asesor yang bermasalah tersebut ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat nomor 46 tahun 2023, terdapat ketentuan untuk menjadi guru besar. Nah, mereka yang memenuhi syarat tidak terkecuali di mana syarat itu sepertinya harus mempunyai ijazah doktor ataupun sederajat. Nah, gelar dapat diperoleh setelah 3 tahun mendapatkan gelar doktor ijazah. Jadi kita lulus S3, kemudian 3 tahun berikutnya baru kita bisa mengajukan ya. Kalau tidak salah saya pernah mengikuti ada dokumen apa gitu ya, bisa 2 tahun, bisa lebih percepat, tapi syaratnya lebih banyak gitu ya. Nah, lalu memiliki pengalaman menjadi dosen minimal selama 10 tahun. Minimal selama 10 tahun itu adalah bukan pertama kali kita mengajar ya, tetapi pertama kali kita mendapatkan gelar akademik kita, jabatan akademik kita, entah itu asisten ahli atau lektor, itu minimal 10 tahun gitu. Jadi kalau kurang dari itu ya berarti semestinya para asesor itu tidak bisa merekomendasikan yang beliau untuk menjadi guru besar semacam itu. Caranya seperti apa? Ya kita tinggal melihat aja TMT pada SK jabatan akademiknya yang terakhir
gitu. Itu paling gampang gitu, yang paling untuk mengetahui bahwa dia sudah 10 tahun atau belum gitu. Ataupun mempublikasikan karya ilmiah miliknya di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan mencapai angka kredit minimal 850 poin. Nah, ini yang sangat krusial buat teman-teman dosen ya. Seringkali mereka salah mengartikan yang namanya jurnal internasional bereputasi sama jurnal internasional saja gitu. Nah, saya sudah pernah menjelaskan atau memberikan informasi di YouTube saya apa itu jurnal internasional bereputasi, apa itu jurnal internasional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, menurut pandangan saya ya, tidak adanya kemampuan dosen-dosen itu untuk menelusuri sebenarnya seperti apa jurnal-jurnal yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya jurnal itu adalah jurnal-jurnal yang bukan merupakan jurnal-jurnal yang predator gitu, itu perlu keahlian khusus mungkin ya. Perlu pembelajaran setiap harinya gitu. Itu kita akan lebih mudah mengetahui bahwa oh ini termasuk jurnal predator atau jurnal abal-abal gitu. Nah, menurut saya dosen-dosen itu tidak mampu menelusuri hal tersebut sehingga pada akhirnya karena ada iming-iming misalnya seperti fast publication ya, kemudian harus bayar sekian, itu yang kemudian mereka kejar gitu. Padahal karena ketidakmampuan untuk menelusuri jurnal tersebut, pada akhirnya artikel-artikel mereka yang mungkin itu adalah penelitian yang bagus dan mungkin berpotensi untuk bisa publish di jurnal-jurnal yang high impact factor ya, atau jurnal yang bukan merupakan jurnal abal-abal. Pada akhirnya ya udah mereka menyerahkan artikelnya untuk publish di jurnal abal-abal yang menurut mereka gitu ya. Padahal kalau kita telusuri ya itu adalah termasuk jurnal abal-abal. Yang perlu diketahui bahwa kalau kita mempublikasikan artikel kita di jurnal-jurnal impact factor tinggi ya, apalagi kalau yang penerbit Elsevier, tapi jangan salah kaprah juga, Elsevier, kemudian Taylor and Francis, kemudian Springer, itu juga banyak yang termasuk kemudian discontinue gitu ya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seperti apa sebenarnya jurnal itu yang baik ya. Mungkin suatu-waktu kalau ada yang bisa memfasilitasi saya bisa memberikan informasi bahwa bagaimana kita menelusuri jurnal yang baik itu seperti apa gitu. Jadi jurnal yang baik itu Bapak Ibu, salah satunya adalah gratis. Gratis, betul gratis gitu, gratis. Tetapi prosesnya itu berdarah-darah gitu. Apalagi kalau kita sudah direview oleh reviewer yang handal ya, karena saya pernah mengalaminya itu ya istilahnya bukan tinggal nggak diinjak-injak aja artikel-artikel kita itu itu aja ya. Kemudian lebih lanjut berdasarkan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen tahun 2019, jadi POPAK 2019, terdapat sejumlah syarat khusus ya yang belum memenuhi syarat reguler. Nah, mereka dapat memenuhi syarat khusus tersebut atau bisa loncat jabatan gitu. Jadi ini juga yang masih menjadi perbincangan kita. Sebenarnya Bapak Ibu bahwa POPAK 2019 itu masih berlaku gitu. Jadi kalau yang di masa transisi itu tidak menyebutkan adanya loncat jabatan, saya sudah memberikan video tersebut bahwa memang sangat merugikan ya dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang produktif ya. Mungkin saya juga akan membahas bahwa kenapa sih kita harus menunggu 2 tahun gitu loh ya. Kalau misalnya yang bersangkutan itu hanya dalam waktu 1 tahun dia bisa mengajukan lagi ke jabatan akademik yang lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu, karena zaman sudah berubah. Itu yang 2 tahun itu aturan tahun berapa itu? Zaman sudah berubah, apalagi kalau dengan artificial intelligence, kita bisa menulis paper itu hanya dalam waktu cepat. Kalau saya dulu mungkin sebulan, sekarang hanya dalam waktu beberapa jam selesai. Kalau pakai artificial intelligence itu. Gitu. Jadi, itu yang kalau Bapak Ibu mau saya kasih tahu caranya untuk menulis artikel pakai AI ya, artificial intelligence, Bapak Ibu bisa chat di
Instagram saya atau di kolom komentar YouTube saya, gitu. Kemudian ada juga dosen itu harus berprestasi di luar ya, sehingga diangkat ke jenjang akademis dua tingkat lebih tinggi gitu. Artinya calon guru besar itu minimal wajib berstatus lektor. Ingat Bapak Ibu, minimal berstatus lektor. Dosen yang loncat jabatan dari lektor ke guru besar itu harus memenuhi syarat khusus, yaitu minimal menulis 4 jurnal artikel di jurnal internasional bereputasi. Gitu. Nah, penelusuran ini merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan oleh Tempo terhadap dugaan kecurigaan atau kecurangan guru besar di sejumlah kampus, ya. Jadi laporan mengenai dugaan pelanggaran akademik dimuat secara rinci dalam laporan investigasi Tempo edisi 8 sampai 14 Juli soal guru besar gelar skandal guru besar, gitu. Ya, jadi ini bukan merupakan, Bapak Ibu harus nonton YouTube-nya, itu keren banget gitu. Itu yang di harian Tempo itu baru PTN loh ya. Kalau mereka menelusuri sampai ke PTS, wah gila gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat teman-teman. Tetap semangat buat dosen-dosen yang ingin mengajukan ke guru besar, dengan saya harap bahwa proses pengajuan guru besarnya itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Gitu. Kemudian tetap semangat. Kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk bagaimana sih caranya kita menelusuri jurnal-jurnal yang bereputasi yang baik seperti apa, kalau ada yang memfasilitasi saya akan dengan senang hati memberikan informasi tersebut. Ataupun dengan bagaimana caranya kita menulis artikel ilmiah dengan cepat, saya akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.